Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Palepi dengan NIM 24620144. Saya berasal dari TK 2B. Di sini atau hari ini saya akan membuat proyek tangki air berbasis rangkaian terpadu gerbang logika. Sebelum memulai video ini, izinkan saya mengenalkan beberapa komponen alat atau bahan yang ada di video kali ini. Oke. Bisa dilihat di sini. Pertama saya ada breadboard 1, lalu ada pump air yang tegangannya sekitar 5 sampai 12 volt. Selanjutnya adalah resistor 10 k ohm 2 dan 1 330 ohm. Selanjutnya adalah lampu LED warna terserah. Di sini saya menggunakan warna putih. Selanjutnya ada motor drive LN298N. Ini digunakan untuk menyalakan pompa airnya. Lanjut, kita memiliki 3 chip IC, yaitu gerbang NOT dengan kode 7404. Selanjutnya gerbang OR dengan kode 7432. Lanjut, yang terakhir gerbang N dengan kode 7408. Di sini ada beberapa kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan komponennya. Obeng 1 pewarna makanan untuk air, dan sensor, dan ini adalah bintang kita hari ini, yaitu sensor proximity untuk mengukur kadar air atau ketinggian air. Selanjutnya kita memiliki kabel untuk daya. Di sini saya menggunakan 2 kabel dan 2 kepala yang dihubungkan secara seri. Secara seri untuk mendapatkan tegangan 10 volt. Untuk pembuktian saya bisa menunjukkannya sekarang. Kita tancapkan dua-duanya ke sini. Sekarang kita butuh multimeter. Kita sesuaikan dengan 20 volt saja. Sekarang kita tinggal tancapkan yang merah ke merah, yang putih ke hitam. Oke, bisa dilihat pada layar. Di sini dia dapatnya 10,15 volt. Oke, lanjut untuk daya satunya kita gunakan untuk menyalakan rangkaiannya. Kita gunakan 5 volt. Di sini kita tinggal ukur, kembali lagi ke sini, kita di 20 volt. Yang merah, kabel merah itu sebagai positif, yang hitam sebagai negatif. Kita tancapkan saja. Di sini ke sini. Oke, bisa dilihat pada multimeter di sini kita mendapatkan tegangan sebesar 5 volt. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan, bisa lihat ke sini. Di sini kami memiliki prototipe atau tangki air yang kami gunakan untuk proyek kali ini. Saya akan menjelaskan secara singkat. Di sini kami menggunakan tangki, yaitu 2 buah. Kami membuat 1 untuk pipa di sini untuk menancapkan sensornya, yaitu sensor B, dan yang satunya di sini yaitu sensor A untuk mengukur ketinggian air, dan di bawah untuk menampung airnya, dan keran untuk membuang air yang sudah menumpuk di sini. Selanjutnya di sini ada selang untuk kita masukkan ke pompa air agar bisa menyedot dan membuang air ke dalam sini. Oke. Sekian perkenalan dari saya untuk alat dan bahan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke rangkaiannya. Oke. Sekarang kita akan fokus ke breadboardnya dulu ya. Pertama, kita lihat dulu kabel di sini. Yang merah itu sebagai positif dan hitam sebagai negatif. Di breadboard kita tancapkan kabel merah ke yang plus. Yang plus kita tancapkan, dan yang hitam ke negatif. Oke. Nah, sekarang kita tancapkan IC-nya. Yang pertama adalah 7404. Oke, ini kita tancapkan saja di sini. Oh ya, nanti kalau kalian mau lihat rangkaiannya secara kertas, kalian bisa lihat di bawah ini nanti ya. Lanjut. Ini 7432 OR, 7432 ya, gerbang OR, kita tancapkan ke sini.
Dan yang terakhir adalah 7408 gerbang N. Kita tancapkan ke sini. Oke. Sekarang kita akan mulai menginputkan kabel ke masing-masing power dan ground dulu ya. Kita ambil kabel jumper untuk menghubungkan power dulu, kita terlebih dahulu. Kalian bisa lihat pada chip IC ini, di sini ada sebuah benjolan. Nah, ini menandakan bahwa dari ujung sini adalah pin 1 sampai 7 dan dari ujung sini pin 14 sampai 8. Oke, kita bisa lihat di sini pin 14 kita tancapkan ke sini. Kita langsung sambungkan ke power, ke plus. Oke. Kita lanjut. Di sini kita cari dulu pin 7 yaitu yang ini, yang ujung. Kita tancapkan di sini. Kita tancapkan ke negatif. Lanjut, yang selanjutnya ke gerbang OR, sama, kita di pin 14 yang ujung sini, di ujung. Sama, dia ada benjolan di ujung sini, kita tancapkan ke plus. Dan untuk pin 7-nya sama, ke negatif atau ground. Terakhir, untuk gerbang N juga sama, kita tancapkan di pin 14 ke positif dan pin 7 ke ground atau negatif. Oke. Nah, jadi kita lihat dulu di sini. Di sini kan kita mempunyai jeda yang sangat besar di sini kan. Nah, nanti kita akan menghubungkan dia secara di jumper saja. Kita jumper di sini. Jumper, terus yang satunya kita jumper. Nah, jadi sisi kanan, sisi kiri sini sama dan sisi kanan sini sudah terhubung. Sama juga untuk yang di atas, kita hubungkan yang merah di sini, kita hubungkan ke sisi sebelahnya. Oke. Sekarang kita taruh resistor 330 ohmnya ke sini. Oke, lalu lampu kita tancapkan, bisa dilihat di sini lampu mempunyai dua kaki, yang panjang dan pendek. Di sini yang panjang sebagai positif, yang pendek sebagai negatif. Sekarang kita sejajarkan kaki positif ke kaki resistor secara horizontal. Oke, sekarang kita membutuhkan lampu, membutuhkan negatifnya lampu. Jadi kita kaki yang negatif kita tancapkan kabel jumper. Lalu kita tancapkan ke yang min di ujung sini ya. Kita tancapkan saja. Baik. Sekarang kita akan mulai merangkai rangkaiannya ya. Sekarang kita lihat di sini gerbang NOT itu memiliki 14 pin. Dari ujung sini kan pin 1, 2. Nah, gerbang NOT itu dia pin 1 sebagai input, pin 2 sebagai output. Jadi kita untuk keluarannya aja dulu. Jadi kita menancapkan jumpernya ke pin 2. Lalu kita sambungkan ke kaki 1 pin OR yang di sini. Oke. Lanjut ke gerbang on NOT yang kedua. Di sini bisa dilihat. Di sini ada, kita kan sudah menggunakan pin 1 dan 2. Sekarang kita akan menggunakan pin 3 dan 4. Pin 3 sebagai input, pin 4 sebagai output. Jadi kita tancapkan di pin 4. Kita tancapkan ke pin 2 pada gerbang N. Di sini. Tancapkan saja. Oke. Lanjut. Kita lanjut ke gerbang OR. Gerbang OR kita tancapkan ke pin 3 gerbang OR. Pin 3 ya. Pin 3 gerbang OR. Lalu kita tancapkan ke pin 1 gerbang N. Pin 1. Jadi dia sebagai outputan dari gerbang OR, jadi inputan ke gerbang N. Lanjut ke gerbang N. Gerbang N kita di pin 3 atau outputan dari gerbang N kita tancapkan dan tancapkan ke kaki ke tempat yang sejajar dengan kaki resistor di sini ya. Oke. Bisa lihat lampu sudah menyala karena dia sudah dapat inputan. Selanjutnya kita menancapkan kaki pin 2 pada OR
pin 2 pada OR ke kaki yang sejajar dengan resistor lagi, tancapkan. Oke, nah sekarang rangkaian kita sudah jadi. Sekarang kita hanya butuh resistor 10K sebagai pull up resistor. Yang kita lakukan sekarang adalah menancapkan kaki resistor satunya ke plus di sini, terus kita tancapkan ke sini, seberang sini ya. Lanjut satunya lagi, kita tancapkan ke plus, lalu kita tancapkan ke seberang. Oke, sekarang kita butuh kabel untuk menghubungkan pin 1 ini untuk ke resistor pull up-nya. Kita masukkan saja, lalu kita sambungkan kaki yang sejajar dengan resistor pull up-nya yang di sini ya. Oke. Lanjut. Satunya lagi. Satunya di sini. Oke. Lanjut. Ini. Yang resistor satunya. Oke. Sekarang kita akan berpindah ke sensornya. Baik, bisa dilihat pada kabelnya. Sensornya memiliki 3 kabel, yaitu kaki atau kabel coklat sebagai power, hitam sebagai input, dan biru sebagai ground. Cara menghubungkannya, yang coklat kita hubungkan ke plus. Oke, ke plus. Lalu yang hitam ke kaki 1 atau pin 1 pada not atau gerbang 7404. Oke, dimasukkan ke kaki 1. Dan yang biru ke negatif atau ground. Oke, bisa dilihat pada sensornya bahwa sensornya sudah menyala lampunya, maka ini sudah bisa dikatakan bisa digunakan. Jika saya menempelkan tangan saya ke sensor, lampunya bakal mati, dan jika saya melepas, maka akan menyala lagi. Oke, ini untuk sensor satunya. Kita masukkan ke yang bawah sini untuk proximity A, dan yang proximity B kita inputkan dulu ke gerbang not atau kaki 3 ya. Ini kita tancapkan dulu ke power yang coklat ya. Yang hitam kita inputkan ke kaki 3 pada gerbang not atau 7404-nya. Oke, lanjut yang biru kita inputkan ke negatif. Oke. Sekarang saya mau mencoba dulu. Kita lihat. Ini proximity A dan ini proximity B, atau ini sensor A dan sensor B. Jika saya menempelkan tangan saya satu cuma di sini, lampunya tidak akan mati. Dan jika saya menempelkan dua-duanya, lampunya bakal mati. Dan ini maka sensornya sudah bekerja dengan semestinya ya. Oke, sekarang kita akan menempelkan sensornya ke masing-masing tempatnya. Ini sensor A, kita akan masukkan ke bawah untuk mengatur apakah tangki ini habis atau kosong atau tidak. Lanjut ke sensor B, yang di atas akan melihat apakah tangki ini penuh atau tidak. Nanti cara kerjanya adalah jika tangki proximity A mendapatkan sinyal yang berupa air, maka lampunya akan mati. Tetapi selangnya akan terus berjalan karena yang B belum mendapat sinyal kalau tangki ini penuh. Oke, bisa dipahami? Jadi secara sederhana tangki A itu hanya proximity A itu melihat apakah tangki ini kosong atau tidak, lalu menyalakan pompa. Dan untuk proximity B, dia akan melihat apakah tangki ini penuh atau tidak, lalu menghentikan kerja pompa. Oke. Balik lagi ke rangkaian. Sekarang kita akan mengatur motor drive LN298 kita. Pertama kita butuh obeng. Oke. Kita lepas saja ini. Kita loskan bautnya, lalu kita gunakan kabel yang sudah kita serikan tadi. Oh iya, jangan lupa nanti kalau kalian menserikan kabel, jangan lupa untuk mengisolasi yang diserikan, karena takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu berupa konslet ataupun kabelnya terbakar karena bersentuhan dengan kabel yang lain. Jadi diwajibkan untuk menutup kabel yang diserikan ya.
Oke, kembali lagi. Di sini kita dari ujung sini kita masukkan kabel merah yaitu kabel positif untuk powernya. Masukkan saja. Oke, lalu kita kencangkan memakai obeng. Oke. Yang putih atau yang negatif, di sini kabel saya putih ya adalah negatif. Kita butuh satu lagi kabel. Oke. Kita samakan jalurnya untuk negatif ke rangkaiannya. Nah, jadi kita masukkan ke yang tengah. Sini, lihat di tengah, kita masukkan saja. Oke, dia sudah menyala kan? Masukkan dulu. Oke, sekarang kita kencangkan saja. Oke, sekarang sudah kencang ya. Kita kencangkan sedikit lagi. Oke, sekarang alatnya sudah menyala, tapi dia belum ada inputan dari atau outputannya dari pompa air. Sekarang kita akan menancapkan kabel. Kita butuh kabel female ke male untuk tancapkan ke inputan dari motor drive-nya. Kita tancapkan ke pin D1 di sini. Kita tancapkan di sini yang male, yang female maksudnya. Ke yang male kita tancapkan ke kaki yang sejajar dengan resistor atau outputannya ya, outputan dari gerbangnya. Oke. Sekarang kita hanya perlu menyambungkan pompa airnya ke motor drive. Oke. Kita longgarkan dulu bautnya agar bisa masuk kabelnya. Longgarkan. Oke. Yang hijau bisa ditaruh ke dalam sini. Kita kencangkan. Oke, lanjut. Dan yang biru bisa kita masukkan ke yang sebelahnya, inputan 2-nya. Oke. Nah, sekarang kabel yang sama dengan ground tadi kita tancapkan ke kaki negatif yang sejajar dengan kaki negatif lampunya. Oke, bisa dilihat pompanya sini sudah menyala dengan tegangan 10 volt. Makanya ini suaranya sangat-sangat nyaring ya. Oke, sekarang kita tinggal menyambungkan selangnya ke motor drive-nya. Ini untuk yang penghisap. Ini untuk dorong, oke. Ini yang untuk dorong. Kita pada tangki kita masukkan yang ini ke sini untuk yang mendorong airnya ke dalam. Lalu yang menghisap ke sini. Oke, bisa dilihat pada pompanya sudah menarik air dan membuang airnya ke tangki yang atas. Oke, bisa dilihat di sini. Nanti jika sensornya terkena air, maka lampunya akan mati, otomatis mati. Coba lihat. Kurang masuk. Oke, dilihat. Tadi dia kurang masuk ke saja. Jadi ini sensornya sudah mati. Kita hanya tinggal menunggu sensor B mati dan otomatis airnya tidak akan menyala lagi. Oke, kita lihat dulu ya. Tekan sedikit. Bisa melihat airnya menyala atau tidak? Kita lihat. Di sini kita bisa lihat bahwa airnya sudah menyala pada tangki airnya ya. Kita hanya tinggal menunggu airnya dipenuhi sampai sensornya ini terkena airnya atau berpapasan dengan airnya. Kita tunggu dulu ya. Oke, di sini airnya sudah hampir mengenai atau berpapasan dengan sensornya. Seharusnya sensornya bakal mati dan airnya tidak akan berjalan lagi di sini ya. Lihat teman-teman bahwa airnya sudah tidak lagi berjalan pada pompa airnya. Di sini proyeknya sudah bisa dikatakan selesai, tapi kita akan melihat dulu apakah airnya bakal tetap mati jika
bakal berjalan lagi jika tangkinya sudah penuh ya. Kita buang airnya, makanya di sini ada keran untuk membuang airnya ya. Kita buang saja airnya. Kita tunggu sampai sensornya yang sebelah sini, yaitu lampunya menyala lagi agar dia mengenali bahwa tangki ini sudah kosong atau tidak. Oke, kita lihat dulu. Kita tunggu sampai sensornya, lampunya mati ya. Udah tadi. Tinggal ditunggu saja. Oke, di sini airnya sudah menyala lagi dan dia sudah mengidentifikasi bahwa airnya tadi sudah kosong. Oke, kita tutup dulu untuk menjalankan airnya. Oke. Nah, bisa dilihat bahwa airnya sudah menyala lagi karena tadi indikasi dari sensornya bahwa tangkinya tadi sudah kosong, jadi pompa airnya mengisi lagi ya. Bisa dilihat pada tangkinya airnya sudah mengisi lagi ya. Nanti kita tunggu lagi sensornya terkena oleh airnya lagi, maka pompanya tidak akan mengisi airnya lagi. Oke, bisa dilihat bahwa airnya sudah hampir berpapasan dengan sensornya. Kita lihat apakah airnya sudah mati atau tidak saat bersentuhan atau berpapasan dengan sensornya. Oke, bisa dilihat bahwa sensornya sudah mendeteksi bahwa airnya atau tangki ini sudah penuh. Bahwasannya nanti kalau tangkinya sudah penuh, maka pompa airnya tidak akan mendorong air ke dalam tangki lagi. Baik, sekarang proyeknya sudah bisa dikatakan selesai ataupun sudah selesai. Maka sampai sini sajalah video kita hari ini. Jika ada salah kata ataupun perlakuan saya yang tidak pantas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.